kemarin saya sudah mengerjakan kakak sampai saya juga bikin video, cuman nggak bikin kayak animasi gini. Nah itu sekiranya apa saya perlu buat video animasi juga untuk saya upload lagi atau gimana sih Pak? Oh gitu, nggak apa-apa. Ini saya bukan keharusan ya. Jadi apa yang saya ajarkan itu bukan keharusan. Ini semacam alternatif ya buat teman-teman. Saya niatnya sih mau memperkenalkan dulu. Ada video animasi seperti ini. Terserah nanti mau dibikin boleh, mau tidak juga nggak apa-apa. Tidak akan mempengaruhi nilai. Ini adalah alternatif. Jadi mungkin ada teman-teman yang malu mungkin muncul di depan kamera ya agak malu atau mungkin grogi ketika harus ngomong depan kamera, tapi pengen membuat karya ya, pengen membuat sebuah konten, atau mungkin ada yang saya punya ide nih kayaknya untuk anak-anak ya, ide edukasi tapi untuk anak-anak. Nah kalau anak-anak kan cocoknya misalnya animasi gitu ya, nanti bisa ya. Tapi kalau saya pengen yang gampang aja, saya on cam langsung ngomong-ngomong, ya silahkan ya. Ya jadi apapun yang penting teman-teman berkarya. Ya apapun formatnya, mau video, mau animasi, mau apa, yang penting teman-teman berkarya gitu. Itu deh Evelyn. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya nanti mau bikin 1, mau bikin 2 video, mau bikin 3 terserah ya, tapi minimalnya 1. Sisanya terserah kalian ya, itu kreativitas. Saya tidak akan melarang. Yang dilarang adalah yang tidak bikin ya. Kalau nggak bikin ya iyalah nanti nilainya dikurangi. Kalau bikin mau seperti apapun saya terima gitu ya. Ada pertanyaan lagi, De? Oh ya, ini bukan pertanyaan sih, De Aulia, ini listriknya sedang pemadaman. Ya nanti semoga bisa mengikuti ya. Kalaupun terkendala sinyal nanti saya usahakan ketika nanti praktikum saya rekam videonya, nanti saya share di YouTube, nanti teman-teman bisa nonton ulang gitu. Dek Diana silahkan. Baik Pak, izin bertanya. Iya. Pada saat pembuatan website kan kita masih sering revisi-revisi gitu ya Pak. Nah untuk membuat seperti tampilan pemeliharaan kayak kita ini sedang revisi website, terus kan biasanya kalau website sedang diperbaiki itu ada tampilan kayak maintenance page gitu Pak. Nah itu di Google Site apakah ada fitur seperti itu atau bagaimana? Oh ya, kalau seperti itu sih tidak ada ya. Mungkin sebaiknya ketika direvisi atau mungkin ketika revisi kan acak-acakan ya, mungkin teman-teman malu, mungkin aduh masih acak-acakan, jangan dilihat dulu gitu mungkin ya. Itu jangan dipublish dulu ya, ubah statusnya menjadi draft. Kalau nggak salah draft ya atau apa gitu. Pokoknya atau jangan dipublish, intinya ubah statusnya itu jadi draft atau jadi unpublish atau apa gitu. Nah itu tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Nanti kalau sudah siap lagi baru diubah lagi statusnya jadi publish gitu ya. Jadi untuk yang halaman maintenance itu di Google Site nggak ada, jadi bikin sendiri aja ya, ngedit sendiri, bikin halaman judulnya maintenance, nanti diarahkan ke situ. Tapi ya saran saya sih di draftin aja dulu ya, jangan dipublish dulu, diubah statusnya di draft, baru diedit lagi, kalau udah siap baru dipublish lagi gitu deh Diana. Ya, yang lain mungkin ada yang mau bertanya, mau berdiskusi? Elsa dulu ya, nanti habis itu Jihan. Ya, silakan Elsa. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Kan dari kita kan mengisi website itu kan ada sumbernya gitu, Pak. Nah, saya bingung naruh sumbernya itu di mana, apa itu, Pak? Ada kutipannya atau kutipan. Gimana kan waktu itu kalau nggak salah dibilang boleh pakai web tapi yang terpercaya gitu ya, Pak? Ya, kalau misalnya seperti tulisan gitu ya, misalnya tulisan nanti kasih aja misalnya definisi misalnya definisi penyakit hepatitis, itu nanti dikasihkan, ngutip tahu kan, dalam kurung nanti namanya siapa, tahun 2000 gitu misalnya ya. Nanti dibikin halaman yang lain, nanti isinya daftar pustaka gitu. Cukup seperti itu saja biar rapi tampilannya. Ya, nanti bikin halaman daftar pustaka khusus, nanti daftar-daftar kutipan-kutipan itu ditaruh di situ. Kalau berupa tulisan, kalau berupa gambar
nggak apa-apa nggak disebutin di gambarnya itu, tapi di daftar pustaka tadi sumber gambar, misalnya dari Freepik apa dari Google gitu, nanti digabung di sana aja, nanti biar nggak biar tetap rapih ya, itu kurang lebihnya. Terus Pak, kalau mengenai videonya nanti itu kita upload juga di websitenya apa enggak Pak? Maksudnya kayak Ya, kasih linknya atau gitu? kalau di video kan DLC bikin video gitu, ya kan diuploadnya di YouTube. Nah, supaya orang bisa lihat, munculin di websitenya. Jadi, oh ini websitenya DECA, ini ada videonya hasil karya. Jadi website itu menampilkan karya-karyanya, mau gambar, mau video, mau tulisan, adanya di website. Jadi orang tuh satu kali lihatnya, nggak perlu lagi link ke YouTube gitu ya. Jadi usahakan munculnya di site Google site-nya itu gitu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, turnuhun DECA. Yang lain Jihan. Jihan silakan. Ya. Konfirmasi Bapak, Ya. ini tugasnya tuh tanggal berapa nih? Tugasnya dikumpulkannya gitu atau apanya? Ya, deadline akhir. Oh, deadline-nya. Deadline-nya ya sebelum UAS ya, sebelum UAS teman-teman. Kenapa? Itu Bapak deadline tanggal berapa? Karena UAS-nya saya belum tahu kapan. Iya, saya juga belum tahu. Saya tahu UAS-nya tanggal berapa, tapi tadi saya tidak mau mendahului. Intinya adalah sebelum UAS teman-teman sudah siap, maksudnya websitenya. Kenapa? Karena saya penilainya pada saat teman-teman UAS, saya nilai. Karena kan pada saat UAS, dosen tuh nggak ada kerjaan. Tanda kutip nggak ada kerjaan ya. Jadi di situ saya lakukan penilaian. Jadi teman-teman harus sudah siap sebelum itu. Jadi teman-teman fokus ujian, saya liatin websitenya. Jangan sampai teman-teman masih ngedit website, padahal mau ujian ntar lagi. Jadi penilaiannya itu pada saat UAS. Deadline-nya tidak saya pastikan kapan. Intinya pada saat UAS saya melakukan pemeriksaan hasil karya teman-teman. Gitu. Jadi setidaknya udah fix lah ya, tidak ada perubahan yang berarti. Nanti kalau ubah-ubah dikit, ada apa tulisan yang ini mau menambah gambar satu ya boleh lah. Tapi kalau belum jadi sama sekali websitenya ya gimana saya ngasih nilainya gitu deh, Ihan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, Herliana, silahkan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena jaringannya lagi tidak bagus. Izin bertanya Pak. Nah jadi yang pertama itu kan kita suruh membuat Google Site, lalu linknya dikumpulkan di MMP. Nah setelah itu kemarin itu saya cek linknya tidak bisa dibuka Pak, error gitu. Nah setelah itu kan saya buat link baru, terus saya edit jawabannya di MMP. Saya perbarui gitu Pak linknya. Nah tapi kan di MMP itu tulisannya terlambat gitu kan Pak. Nah itu apakah saya juga dihitung terlambat mengumpulkan linknya atau bagaimana ya Pak? Enggak, nggak usah khawatir. Ya, terima kasih. Tidak usah khawatir karena saya sampai saat ini terus terang belum melakukan penilaian. Ya, nanti penilaian pada saat UAS. Jadi saya kasih kesempatan teman-teman untuk mengedit atau mengubah linknya, saya persilahkan. Awalnya kenapa saya kasih deadline itu karena saya tahu ya kalau mahasiswa tidak dikasih deadline itu tidak mengerjakan. Itu kan filosofinya seperti itu ya. Jadi saya kasih deadline aja. Biar teman-teman itu ngumpulin dulu lah. Nanti terserah mau diubah mau diapa nggak apa-apa. Ya khusus untuk tugasnya itu ya seperti ini ya. Jadi saya lakukan penilaian pada saat UAS, itu saya ulangi sekali lagi ya. Nanti kalau ada perubahan link atau apa silahkan. Kalau ada kata-kata terlambat sekian hari itu diabaikan saja. Ya, karena sampai saat ini saya belum melakukan penilaian. Itu tidak akan masuk penilaian apakah terlambat, apakah ada lewat waktunya dan lain tidak akan masuk penilaian ya. Tadi itu ya, kenapa saya kasih deadline karena mahasiswa kalau nggak dikasih deadline nggak dikerjain tugasnya gitu. Itu deh Heliana. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya rasa teman-teman berarti sudah memahami ya tentang Google Site ini ya, karena dari kelas-kelas sebelumnya juga tidak ada pertanyaan terkait dengan Google Site-nya. Nah, intinya, oh ada nih, bentar, saya belum ini. Silakan Dek Aditya, Dek Tia.
Izin bertanya Bapak, kan kemarin kan saat mengumpulkan link di MMP kan itu apa maksudnya kan produk belum jadi, maksudnya ya nanti ada direvisi. Nah nanti itu kalau misalnya itu tapi dapat linknya itu melalui dipublish gitu Pak. Jadi kita publish baru dapat linknya. Nah terus apa nanti kalau misalnya sudah jadi itu linknya itu masih tetap sama ya Pak, baru dipublish gitu. Sama misalnya kan misalnya kayak pakai embed gitu ya Pak. Itu kan misalnya autoplay, misalnya apa video atau apapun itu kan misalnya autoplay. Itu tapi pas kita coba preview itu tidak autoplay Pak. Itu bagaimana juga nih Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ketika diupdate atau diedit gitu, apakah linknya berubah? Jawaban saya tidak. Ya, jadi ketika dia sudah publish, link itu akan permanen. Ya, mau diubah, mau diacak-acak, mau dihapus, mau ditambah, linknya akan tetap permanen. Ya, nanti yang di-share adalah link utamanya ya, link di halaman depan, link home-nya itu yang di-share. Ya, gitu. Terus ketika autoplay itu ketika tidak pastikan dulu ya autoplay-nya itu sudah dicentang ya, sudah di checklist. Kalau sudah di preview nggak jalan, kadang memang seperti itu preview, tapi coba lihat ketika itu sudah dipublish ya, lihat melalui link yang sudah dipublish itu, lihatnya di situ biasanya videonya autoplay. Mungkin pada saat preview kadang beberapa fitur memang tidak berjalan dengan baik ya di preview, mungkin hanya melihat tampilan saja gitu. Tapi kalau sudah dipublish, link itu yang dipakai lihat itu pasti sudah jalan autoplay. Tapi pastikan autoplay sudah dicentang ya gitu. Ya Aditya. Izin menjawab Bapak. Ya. Kemarin itu kan pas yang reng-rengan, maksudnya yang draft gitu kan udah dipublish tuh Pak untuk mendapatkan linknya. Nah itu saya coba buka di HP, ternyata itu nggak autoplay Pak. Jadi ya tetap harus diklik gitu Pak. Oh gitu ya, mungkin jadi ya pastikan sudah di checklist, autoplay itu di checklist. Nanti kalau masih seperti itu boleh nanti ada WA saya saja Pak, ini sudah saya checklist tapi kok tetap seperti ini. Nanti saya juga bantu liatin dari browser HP saya, siapa tahu ada perbedaan hasil. Tapi kalaupun belum ya itu mungkin ada masalah teknis ya terkait dengan Google Site-nya. Saya harap sih nanti bisa segera fix gitu masalahnya ya, bukan salahnya Aditya yang jelas, itu dari Google-nya memang ya mungkin masih error atau masih seperti apa gitu. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Aditya. Ada lagi yang mau bertanya? Sinta, ya silakan. Sinta. Nah, terima kasih Bapak, izin bertanya. Saya kan sudah membuat video, tapi lupa tidak ada daftar pustakanya. Apakah harus buat lagi ya? Membuat video gitu? Iya, tapi nggak ada daftar pustakanya. Diedit saja bisa nggak diedit? Oh, iya. Ya, edit aja ya. Soalnya kita kan menghargai sumber-sumber yang tempat Sinta ambil begitu ya. Itu dari sisi akademis itu merupakan etika ya. Etika ketika kita mengambil dari sumber orang lain, kita harus sebutkan sebagai penghargaan bahwa ini keluarnya dari pemikiran si ini. Ini hasil penelitian si ini. Ini merupakan karya gambar dari si ini. Jadi kita sebutkan sebagai seorang yang berpendidikan, yang akademis gitu ya. Kita harus menghargai karya orang lain gitu. Nanti mohon maaf harus segera harus diedit dulu ya videonya, di bagian akhir saja ya, di bagian akhir boleh sumber gambar atau sumber berita gitu, boleh seperti itu saja. Kalau misalnya sulit ngeditnya di awal, di tengah-tengah, tambahkan saja 3 detik gitu layar yang isinya sumber berita gitu, dari linknya apa atau dari buku apa gitu, kurang lebih seperti itu deh Sinta. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Leili silahkan. Ya Bapak, izin bertanya sebelumnya, maaf karena off cam. Untuk websitenya sendiri, saya ada nyantumin dari video YouTube-nya orang lain tuh boleh ya Pak? Ya, secara etika tadi kita harus mencantumkan sumbernya. Boleh ya, jawabannya boleh mencantumkan video dari YouTube, cuplikan ya, tapi bukan video full, nanti
video 3 menit dimasukin semua, enggak, tapi cuplikan itu dipersilahkan, nanti disebutkan sumber cuplikannya dari mana ya. Cuplikan itu kan mungkin 5-10 detik itu dipersilahkan asal disebutkan sumber videonya dari mana. Ya Pak, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Suaranya ini ya, gimana gitu suaranya Dek Leili ini, sangat gimana gitu ya, saya dengarnya menenangkan mendengarkan suaranya Dek Leili ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya nanti boleh raise hand, ya tidak usah menunggu saya selesai ngomong, boleh raise hand, boleh via chat, ya nanti pasti saya bacakan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa, oh ada satu, nih, sorry, syukur. Oh ya, Dek Farah, silahkan. Mohon izin bertanya, Bapak. Kalau misalkan itu sumber referensinya itu misalkan dari Halodoc begitu ya Bapak. Nah, itu penulisan referensinya itu seperti daftar pustaka karya ilmiah atau cuma link saja nggih, Pak? Terima kasih. Penulisan daftar pustakanya ya. Nggih, Bapak, buat yang dicantumin di website itu. Seperti untuk yang dari link atau dari website itu ada tata caranya ya, nanti di Farah bisa googling nanti bagaimana cara menuliskan sumber dari internet di daftar pustaka. Kalau nggak salah itu ada dikutip dari linknya, nama judul beritanya apa, terus linknya apa, terus nanti diakses pada tanggal nanti ada dan jam berapa itu. Ada tata caranya, kurang lebih nanti di googling aja ya caranya. Itu Dek Farah. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih kembali. Yang lain mungkin ada? Sambil buka YouTube ya. Sepertinya ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan di ini. Nah, saya mau sharing sedikit tentang video animasi